Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ini yang nomor 26. Jadi untuk yang selanjutnya nanti kalian akan dihadapkan dengan bentuk operasi matrik ya. Tapi ini nanti mengandung beberapa variabel untuk ditemukan ya. Ini contohnya ada matrik ordo 2 kali 2, 3 dikurangi A, 6 min 9, 1 dikurangi matrik 4 min 7 11 2A plus B sama dengan matrik 4 13 min 20 dan 8. Pertanyaannya adalah nilai B yang memenuhi adalah. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini, jadi ini tinggal diurutkan sesuai dengan elemen matriknya ya. Jadi contohnya untuk yang elemen di sini ya berarti dia setara dengan yang di sini sama yang di sini ya. Terus kalau yang elemen ini berarti setara dengan yang ini sama yang ini. Lalu elemen yang ini setara dengan ini sama ini dan seterusnya ya. Nah, kita fokus sama yang ada variabelnya saja lah ya. Variabelnya di sini yang ada itu adalah ini 3A, lalu ini ada 2A plus B. Nah, target kita adalah mencari B-nya dulu. Nah, kalau misalkan kita langsung dari sini sepertinya tidak mungkin karena ada variabel A yang harus kita cari terlebih dahulu ya. Mau nggak mau kita cari A dulu lewat yang ini ya. Jadi kalau itu diluruskan elemennya menjadi seperti ini, 3 min A dikurangi ya, tanda kurang, dikurangi 4 ya, ini lurusnya ya, sama dengan 4 ya. Kita kerjakan dulu ini. Hasilnya adalah A sama dengan min 5 ya. Nah, kalau sudah paham A sama dengan min 5 sudah diketahui, berarti kita bisa mencari untuk yang variabel B-nya ya. Jadi lurusnya adalah ini ya, 1 2A min B dengan 8 ya. Kita coba cek aja, 1 dikurangi 2A plus B ya sama dengan 8 ya. Ingat kalau ada tanda kurung lalu yang dikurangi itu dalam bentuk sukunya banyak ya, jangan lupa ada tanda kurung ya. Kalau tidak ada tanda kurung nanti bisa berubah tandanya dan itu salah nilainya ya. Ini bisa kita lepas dulu kurungnya, 1 dikurangi 2A min B sama dengan 8 ya. A nya kita sudah tahu, 1 dikurangi 2 dikali min 5 kurangi B sama dengan 8. Ini kita kerjakan terlebih dahulu, 1 plus 10 ya, min B sama dengan 8. Ini jadinya 11 dikurangi B sama dengan 8. Ini berarti min B sama dengan 8 dikurangi 11, min B itu sama dengan min 3 dan terakhir B nya sama dengan 3 ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan untuk operasi matrik ya, dengan menentukan variabel-variabel yang hilang. Nah, yang selanjutnya nanti akan ada soal tentang eksponen atau pangkat gitu ya. Yang seperti ini harus kita ingat dulu ya untuk beberapa sifat dari perpangkatan ya. Jadi yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Kalau ada pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau ada bilangan pangkat dipangkatin gitu ya, A pangkat M pangkatin lagi N gitu ya. Jadi ini dikalikan saja nih, A pangkat M dikali N. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kita harus ingat dulu dengan 3 sifat utama ini ya. Selain itu nanti juga ada pendukungnya tentang pangkat negatif ya. Sementara ini dulu kita kerjakan. Jadi ini boleh kerjakan yang dalam dulu, boleh keluar ya. Jadi ini saya mau mengerjakan dalam dulu ya, yang sesama variabelnya ini A ya sama A ya, B sama B dan C ya sama C ya. Jadi ini di sini ada 4 dibagi min 3, itu berarti 4 dikurangi min 3 ya, menjadi A pangkat 7. B min 2 dikurangi 2 jadinya B min 4 ya. Terus C min 1 dikurangi juga 1 ya. Jadi ini pangkatnya 1 ya, nggak kelihatan ya. Jadi kalau pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Min 1 dikurangi 1 jadi C pangkat min 2. Ini pangkat min 2. Nah, ini tinggal kita kalikan satu per satu pangkatnya. Ini menjadi A pangkat min 14. Terus ini B pangkat 8 dan ini C pangkat 4. Ini sebenarnya sudah selesai bentuknya, ini sudah
finish gitu ya. Tapi biasanya kalau di soal-soal ujian itu soalnya atau pangkatnya itu harus dipositifkan gitu ya. Jadi ini ada pangkat yang masih negatif di sini. Nah, ini harus dipositifkan. Gimana positifnya? Nah, kita ingat sifat yang ini ya. Jadi A pangkat min N ya itu sama dengan 1 per pangkat N gitu ya, atau sebaliknya 1 per A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N ya. Ini adalah pangkat negatifnya sebagai pendukung untuk menyempurnakan bentuk eksponennya. Jadi ini kalau diteruskan menjadi B pangkat 8 C pangkat 4 per A pangkat 14 ya. Seperti itu untuk mengerjakan soal eksponen. Baik, yang selanjutnya nanti akan ada soal logaritma ya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini ya, nanti bisa dicek dulu untuk bilangan basisnya. Di sini lognya itu basisnya semuanya ternyata 2 log gitu ya. Jadi ini 2 log 24, ini 2 log 8, dan ini 2 log 1/96. Nah, ada banyak sifat logaritma, tapi untuk mengerjakan soal ini hanya butuh 2 sifat saja. Sifat yang pertama yang kita pakai adalah yang seperti ini, A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Sedangkan yang kedua, untuk sifat yang kedua adalah yang A log B dibagi C itu sama dengan A log B dikurangi A log C ya. Banyak sifatnya logaritma, tapi kalau soal ini cukup ini aja bisa ya. Contoh ini sudah sama basisnya. Jadi ini penjumlahan dan ini juga penjumlahan. Ini berarti semuanya dikali gitu ya. Jadi 2 log ya 24 dikali 8 dikali 1/96 ya. Ini kita kerjakan biasa saja. 2 log 24 dikali 8 itu adalah 192 dan dibagi 96 ya, hasilnya adalah 2 log 192 dibagi 96 itu adalah 2. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, sifat ini mengarah kepada sifat logaritma yang mengatakan seperti ini. Jika ada A log A itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau bilangan basis dengan bilangan numerusnya itu sama, maka hasil dari logaritma itu hanyalah 1. Baik, yang selanjutnya adalah tentang nilai mutlak ya. Jadi soalnya seperti ini ya, nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2X min 5 kurang dari 9. Nah, ini kita kembalikan lagi ke prinsip nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu di dalam ketidaksamaan gitu ya. Nah, ini maknanya adalah X lebih dari min A dan kurang dari A. Kalau misalkan nilai mutlaknya itu adalah lebih dari A, maka ini nilainya adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ini juga berlaku untuk kalau tandanya itu ada sama dengannya ya, jadi tinggal disesuaikan aja tandanya. Nah, ini prinsip nilai mutlaknya. Jadi soal itu bisa kita kerjakan dengan prinsip ini ya. Nilai mutlak dari 2X min 5 kurang dari 9. Nah, ini berarti artinya seperti ini ya. 2X min 5 lebih dari min 9 gitu ya. Atau di sini kurang dari 9. Nah, kita mengerjakan bisa satu persatu gitu. Yang ini dulu boleh ya, yang ini dulu. Nah, kita kerjakan sebelah sini, min 9 kurang dari 2X min 5 ya. Ini 5 nya pindah ke sana menjadi min 9 plus 5 kurang dari 2X. Ini min 4 kurang dari 2X. Nah, ini saya tukar variabelnya ada di kiri ya. 2X menjadi lebih dari min 4, jadinya X lebih dari min 2. Terus yang kedua baru yang sebelah sini ya, yang sebelah situ. Oke, kita kerjakan sebelah sini. 2X min 5 kurang dari 9. Ini berarti 2X kurang dari 9 ditambah 5, 2X kurang dari 14, dan X berarti kurang dari 7. Nah, dari dua jawaban ini kita bisa gabung gitu ya. Kita bisa gabung jawabannya ya, penulisannya menjadi seperti sifatnya ya, jadi seperti ini ya. Nah, bentuknya gimana? Dan X nya kita taruh tengah, lalu yang sebelah sini itu adalah yang lebih darinya, yang di sini adalah kurang darinya. Jadi ini lebih darinya min 2,
ya, terus kurang darinya adalah 7. Jadi seperti itu cara mengerjakan untuk nilai mutlak yang bentuknya seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah tentang persamaan ya. Kalau tadi ketidaksamaan, yang ini persamaan ya. Jadi ini nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3. Nah, ya prinsipnya sama nilai mutlak gitu. Berarti kalau ada nilai mutlak X sama dengan A, nah ini artinya ada 2 ya. Ini X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, ini berarti bisa kita kerjakan menjadi 2 langkah itu ya. Yang pertama X plus 2 itu sama dengan 3 dulu ya. X sama dengan 3 dikurangi 2, X sama dengan 1. Nah, ini jawaban yang pertama. Jawaban kedua berarti X plus 2 sama dengan min 3. Ini berarti X sama dengan min 3 min 2 ya. X sama dengan min 5. Jadi jawabannya adalah 1 dan min 5. Baik, yang selanjutnya adalah tentang barisan dan deret. Ini adalah kasus sisipan bilangan gitu ya. Soalnya seperti ini, antara dua suku yang berurutan pada barisan 4, 24, 44 dan seterusnya, disisipkan 4 buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Jumlah 7 suku pertama dari barisan yang terbentuk adalah. Nah, ini maksudnya begini. Jadi di antara ini ada 3 suku ya, itu mau disisipkan di setiap 2 sukunya. Jadi ini 4, sisipkan 4 buah bilangan, 1 2 3 4. Sini 24, sisipin lagi gitu ya, 1 2 3 4. Di sini 44. Jadi kita mencari bilangan-bilangan yang ada di sini nih gitu. Cuma ini pertanyaannya adalah hanya jumlah 7 suku pertama saja ya. Nah, dari bentuk ini berarti sekarang yang 4 ini masih suku pertama ya atau A-nya, sedangkan 24 ini menjadi suku ke-6 gitu ya. Nah, jadinya kalau kita hitung menjadi di aritmatika ya, jadi UN itu sama dengan A plus N min 1 dikalikan B ya. Jadi ini U6 sama dengan A ditambah ya, A nya adalah 4 ditambah 6 dikurangi 1 dikalikan B. B nya kita cari ya. Ini U6 nya berarti 24 sama dengan 4 ditambah 5B. Digeser ke kiri menjadi 20 sama dengan 5B ya. Jadi B nya sama dengan 4. Nah, otomatis ke 6 bilangan itu bedanya itu 4. Berarti kalau ini 4 setelah ditambahkan 4 lagi jadi 8, jadi 12 ya. Dan 4 lagi 16, ini 20, 24. Lalu di sini adalah 28. Nah, PR kita adalah mencari jumlahnya. Jadi yang kita cari adalah SN-nya ya. SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikalikan B ya. Jadi ini S7 sama dengan 7 per 2. Ini 2 dikali 4 ditambah 7 dikurangi 1 dikali 4 ya. Kita kerjakan. S7 sama dengan 7 per 2. 2 kali 4 ini 8 ditambah ini 6 kali 4 adalah 24. Jadi S7 sama dengan 7 per 2. Nah, ini 8 ditambah 24 itu adalah 32 ya. Jadi S7 sama dengan ini bisa dicoret bagi 2, 1 dibagi 2 sini 16. Hasilnya adalah 7 dikali 16 ya. Jawabannya adalah 112. Baik, yang selanjutnya masih tentang barisan dan deret ya. Yang ini beda lagi ya. Suku kelima deret aritmatika adalah 11 dan jumlah nilai suku ke-8 dan suku ke-12 adalah 52. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah, jadi ini yang diketahui ada U5 ya. U5 nya itu adalah 11 ya. Terus jumlah suku ke-8 jadi U8 ditambah U12 itu sama dengan 52 begitu. Terus pertanyaannya adalah S8 ya, jumlah 8 suku pertama. Oke, kita masih tetap menggunakan prinsip yang UN ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Kalau kita mencari U5 ini berarti U5 sama dengan A plus ini 5 dikurangi 1 B ya. Ini berarti U5 sama dengan A ditambah 4B. Oke, ini berarti persamaan 1. Terus yang ini berarti kita bisa cek ya. U8 plus U12 sama dengan 52.
Ini berarti A plus 7B ditambah A plus 11B sama dengan 52. Ini bisa kita kerjakan, 2A ditambah 18B sama dengan 52. Ini bisa disederhanakan dulu. Ini adalah persamaan 2. Nah, dari dua persamaan itu kita menggunakan metode eliminasi substitusi gitu ya. Kita cari A dan B-nya ya. Yang pertama adalah A plus 4B sama dengan 11 ya. Ini 11 ya. 11 sama dengan A plus 4B sama 1 ya. Yang kedua A plus 9B sama dengan 26. Ini kita hilangkan A-nya, dikurangi aja menjadi min 5B sama dengan ini adalah min 15. Jadi B sama dengan 3. Nah, kalau udah dapat B-nya 3, ini tinggal dimasukkan aja ke salah satunya ya. A plus 4B sama dengan 11. Ini berarti A ditambah 4 kali 3 sama dengan 11. A ditambah 12 sama dengan 11. Jadi A adalah min 1 ya. Nah, kalau udah dapat begitu, A-nya min 1 dan B-nya 3, jadi kita hanya menentukan ini S8-nya ini ya. Nah, S8 sama dengan N per 2, 2A plus N-1 dikalikan B ya. Jadi S8 sama dengan ini 8 per 2, A-nya tadi min 1 ya, ditambah ini 8 dikurangi 1 kalikan B. Dan B-nya adalah 3 ya. Tinggal kita kerjakan, 8 per 2 itu 4. Ini min 2 ditambah 7 kali 3, 4 min 2 ditambah 21 ya, 4 kali 19 sama dengan 76 ya. Jadi seperti itu untuk mengerjakan tentang soal bahasan dan deret ya. Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.